Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Igede Edi Laksana Jagadita, dokter muda anestesi periode 14 Juni sampai 25 Juli 2021 akan presentasikan materi mengenai terapi cairan. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai cairan tubuh pada manusia. Jadi air merupakan komponen tunggal terbesar yang ada di dalam tubuh manusia, di mana dalam tubuh manusia terdapat total body water atau TBW, di mana hal ini adalah presentasi dari berat air dibagi dengan berat badan total dari tubuh manusia itu sendiri. TBW ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana yang pertama ada jenis kelamin, lalu ada umur dan komposisi tubuh, di mana pada jenis kelamin 60% TBW pada laki-laki dewasa adalah 60%, pada perempuan 50%, dan pada neonatus atau anak-anak bisa lebih dari angka di atas. Jadi dapat dilihat dari bagan, ini merupakan tubuh manusia di mana 60%-nya adalah air, di mana 40% dari 60% tersebut adalah intraseluler, dan 20%-nya adalah ekstraseluler, di mana 20% itu dibagi lagi, di mana 15%-nya adalah interstitial space, dan 5%-nya adalah intravascular space. Cairan intraseluler. Jadi cairan intraseluler merupakan cairan yang terkandung dalam sel. Cairan intraseluler berjumlah sekitar 40% dari berat badan. Pada cairan intraseluler memiliki ion kalium dan fosfat dalam jumlah yang besar, ion magnesium dan sulfat dalam jumlah yang sedang, dan ion klorida dan natrium dalam jumlah yang kecil. Dan hampir tidak ada ion kalsium. Sel juga memiliki protein dalam jumlah besar, hampir lebih dari 4 kali lipat di dalam plasma. Untuk cairan ekstraseluler itu sendiri merupakan cairan yang berada di luar sel. Jumlah relatif dari cairan ekstraseluler menurun seiring dengan bertambahnya usia, yaitu sampai sekitar sepertiga dari volume total pada dewasa. Cairan ekstraseluler terbagi menjadi cairan interstisial dan cairan intravaskuler. Untuk cairan interstisial adalah cairan yang mengelilingi sel dan termasuk cairan yang terkandung di antara rongga tubuh seperti cerebrospinal, perikardial, pleura, sendi sinoval, intraokular, dan sekresi saluran pencernaan. Untuk cairan intravaskuler merupakan cairan yang terkandung dalam pembuluh darah, dalam hal ini adalah plasma darah. Untuk selanjutnya saya akan bahas mengenai terapi cairan, di mana yang pertama dimulai dari definisi. Jadi terapi cairan adalah salah satu terapi yang sangat menentukan keberhasilan penanganan pasien dalam keadaan yang kritis maupun dalam proses perawatan. Dalam langkah-langkah resusitasi, langkah di drug and fluid treatment dalam bantuan hidup lanjut merupakan langkah penting yang dilakukan secara simultan dengan langkah-langkah lainnya. Tindakan ini seringkali merupakan langkah life-saving pada pasien yang menderita kehilangan cairan yang banyak seperti dehidrasi karena muntah, mencret, dan syok. Tujuan dari terapi cairan itu sendiri yang pertama adalah mengganti cairan yang hilang, lalu mengganti kehilangan cairan yang sedang berlangsung, mencukupi kebutuhan per hari, mengatasi syok yang dialami pasien, mengoreksi adanya dehidrasi. Berikut adalah bagan mengenai jenis-jenis cairan yang dapat diberikan kepada pasien. Untuk cairan intravena, terdapat dua jenis cairan yang dapat diberikan, yaitu cairan kristaloid dan cairan koloid. Untuk cairan kristaloid, itu dibagi menjadi tiga, tergantung pada tonis dari cairan kristaloid. Ada isotonis, hipertonis, dan hipotonis. Untuk cairan koloid, dilihat dari proses pembuatannya, ada cairan koloid alami dan cairan koloid sintetik, di mana contohnya ada dextran, hetastrak, dan gelatin. Berikut adalah jenis cairan kristaloid dan indikasi pemberiannya. Jadi kristaloid berisi elektrolit seperti kalium, natrium, kalsium, dan klorida. Kristaloid tidak mengandung partikel onkotik dan karena itu tidak terbatas dalam ruang intravaskuler dengan waktu paruh kristaloid di intravaskuler adalah 20-30 menit. Kristaloid ini murah, mudah didapat, dan tidak menimbulkan reaksi imun. Larutan kristaloid adalah larutan primer yang digunakan untuk terapi intravena pre-hospital.
Tonisitas kristaloid menggambarkan konsentrasi elektrolit yang dilarutkan dalam air dibandingkan dengan yang ada pada plasma dari tubuh manusia. Terdapat 3 jenis, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat isotonis, hipertonis, dan hipotonis. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama dimulai dari isotonis. Jadi isotonis adalah ketika kristaloid berisi sama dengan jumlah elektrolit yang ada di dalam plasma, di mana isotonis itu iso berarti sama, tonik adalah konsentrasi. Di mana pada isotonis tidak terjadi perpindahan yang signifikan antara cairan di dalam intravaskuler dan sel itu sendiri. Pada isotonis minimal osmosis. Efek samping yang perlu diperhatikan dalam pemberian isotonis adalah dapat terjadinya edema perifer dan edema paru pada jumlah pemberian isotonis yang besar. Contoh-contoh larutan isotonis adalah kristaloid isotonis adalah ringer laktat, normal salin atau NaCl 0,9% dan dextrosa 5% pada seperempat normal salin. Untuk cairan hipertonis merupakan pada saat kristaloid ini berisi lebih banyak elektrolit daripada plasma tubuh yang pada tubuh, di mana disebut sebagai hipertonik. Jadi hiper itu adalah tinggi, tonik itu adalah konsentrasi, yang berarti konsentrasinya tinggi. Untuk administrasi dari kristaloid hipertonik menyebabkan cairan tersebut akan menarik cairan dari sel ke ruang intravaskuler. Efek larutan garam hipertonik lain adalah meningkatkan curah jantung, di mana kedua keadaan ini dapat memperbaiki aliran darah ke organ-organ vital yang diperlukan. Efek samping yang perlu diperhatikan dalam pemberian larutan garam hipertonik adalah dapat terjadi hipernatremia dan hiperkloremia. Untuk contoh dari larutan kristaloid hipertonis adalah dextrosa 5% dalam setengah normal salin, dextrosa 5% dalam normal salin 3%, salin 5%, dan dextrosa 5% dalam ringer laktat. Untuk selanjutnya adalah hipotonis, di mana hipotonis ini ketika kristaloid mengandung elektrolit lebih sedikit dari plasma dan kurang terkonsentrasi, maka disebut sebagai hipotonik. Hipo itu adalah rendah, tonik merupakan konsentrasi, yang artinya konsentrasinya rendah. Ketika cairan hipotonis ini diberikan, cairan dengan cepat akan berpindah dari intravaskuler menuju ke sel. Contoh larutan dari kristaloid hipotonis adalah dextrosa 5% dalam air, lalu 1/2 normal salin. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai cairan koloid dan indikasi pemberiannya. Untuk cairan koloid, ini mengandung zat-zat yang mempunyai berat molekul tinggi dengan aktivitas osmotik yang menyebabkan cairan ini cenderung bertahan agak lama dalam ruang intravaskuler. Koloid ini digunakan untuk resusitasi cairan pada pasien dengan defisit cairan berat seperti pada shock, hipovolemik, atau hemoragik sebelum diberikan transfusi darah. Pada penderita dengan hipoalbuminemia, berat dan kehilangan protein jumlah besar, misalnya pada luka-luka bakar. Kerugian yang dapat terjadi pada pemberian plasma expander ini yaitu harganya yang relatif mahal dan dapat menimbulkan reaksi anafilaktik, walau kasus yang dilaporkan ini jarang, dan dapat menyebabkan gangguan pada cross-match. Berdasarkan pembuatannya, cairan koloid ini dibagi dua, yaitu koloid alami dan koloid sintetik. Untuk koloid alami yaitu fraksi protein plasma 5% dan albumin manusia yaitu 5% dan 25%. Di mana koloid alami ini dibuat dengan cara memanaskan plasma dengan suhu 60 derajat Celcius selama 10 jam untuk membunuh virus hepatitis dan virus-virus lainnya yang terdapat pada plasma tersebut. Fraksi protein plasma selain mengandung albumin 83%, juga mengandung alfa-globulin dan beta-globulin. Selain albumin, aktivator prekallikrein atau Hagmann's factor fragment terdapat dalam fraksi protein plasma dan sering menimbulkan hipotensi dan kolaps kardiovaskuler. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai koloid sintetik, di mana koloid sintetik ini terdapat 3 jenisnya, di mana yang pertama dextran,
di mana dextran ini diproduksi untuk mengganti cairan karena peningkatan berat molekulnya sehingga memiliki durasi tindakan yang lebih lama dalam ruangan intravaskuler. Tersedia dalam bentuk dextran 40, Riomacrodex dengan berat molekul 40.000 dan dextran 70 Macrodex dengan berat molekul 60.000 sampai 70.000. Lalu jenis koloid sintetik yang kedua adalah hidroksiletil struk atau hetastruk. Cairan koloid sintetik yang sering digunakan saat ini. Pemberian 500 ml larutan ini pada orang normal akan dikeluarkan 46% lewat urin dalam waktu 2 hari dan sisanya yaitu struk yang bermolekul besar sebesar 64% dalam waktu 8 hari. Karena potensinya sebagai plasma volume expander yang besar dengan toksisitas yang rendah dan tidak mengganggu koagulasi, maka pentastruk dipilih sebagai koloid untuk resusitasi cairan dalam jumlah yang besar. Jenis yang ketiga adalah gelatin. Gelatin ini merupakan bagian dari koloid sintetis yang terbuat dari gelatin, di mana biasanya berasal dari kolagen, bovin, serta dapat memberikan reaksi. Larutan gelatin adalah urea atau modifikasi dari kolagen sapi. Berat molekul gelatin relatif rendah, di mana 30-35 kDa jika dibandingkan dengan koloid yang lain. Berikut merupakan tabel perbandingan antara kristaloid dan koloid, di mana jika dilihat dari sifatnya itu berat molekulnya, kristaloid itu lebih kecil, koloid lebih besar. Dilihat dari distribusinya, kristaloid lebih cepat, yaitu 20-30 menit. Jika koloid lebih lama dalam sirkulasi, yaitu 3-6 jam. Untuk file hemostatisnya, kristaloid tidak ada pengaruh untuk koloid mengganggu. Untuk penggunaannya, kristaloid biasa diberikan pada pasien-pasien yang mengalami dehidrasi. Untuk koloid diberikan pada perdarahan yang masif. Untuk koreksi perdarahan diberikan 2-3 kali jumlah perdarahan pada kristaloid, jika pada koloid sesuai jumlah perdarahan yang dialami. Berikut adalah penjelasan mengenai cairan infus, penggunaan cairan infus. Di mana cairan infus yang pertama dapat digunakan sebagai cairan pemelihara. Di mana ini diindikasikan untuk pasien yang tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan rute enteral. Namun, sebaliknya, baik dalam hal keseimbangan cairan dan elektrolit dan penanganan, yaitu mereka yang pada dasarnya eufovolemik tanpa signifikan defisit elektrolit, kerugian yang abnormal yang sedang berlangsung, atau masalah redistribusi internal yang kompleks. Tujuan saat ini memberikan cairan perawatan rutin adalah untuk menyediakan cukup cairan dan elektrolit untuk memenuhi insensible loss, 500-1000 mg. Untuk jumlah kehilangan air tubuh berbeda sesuai dengan umur, yaitu pada dewasa umumnya 1,5-2 ml per kilogram per jam, untuk anak-anak 2-4 ml per kilogram per jam, untuk bayi 4-6 ml per kilogram per jam, untuk neonatus yaitu 3 ml per kilogram per jam. Untuk cairan rumatan yang diperlukan adalah 25-30 ml per kilogram per hari, untuk kebutuhan kalium, natrium, dan klorida kurang lebih 1 milimol per kilogram per hari. Untuk kebutuhan glukosa diperlukan kurang lebih 50-100 gram per hari. Setelah cairan pemeliharaan intravena diberikan, monitor dan penilaian ulang pada pasien perlu dilakukan. Hentikan cairan intravena jika tidak ada indikasi yang tepat. Untuk penggunaan cairan infus yang kedua, yaitu dapat digunakan sebagai cairan pengganti. Di mana banyak pasien yang membutuhkan cairan intravena memiliki kebutuhan spesifik untuk menutupi penggantian dan defisit cairan atau kehilangan cairan atau elektrolit serta permasalahan redistribusi cairan internal yang sedang berlangsung, sehingga harus dihitung untuk pemilihan cairan intravena yang optimal. Cairan dan elektrolit intravena pengganti dibutuhkan untuk mengganti defisit yang ada atau kehilangan yang tidak normal yang sedang berlangsung. Secara umum, terapi cairan intravena untuk pengganti harus bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekstra
dari cairan dan elektrolit seperti kebutuhan pemeliharaan, sehingga homeostatis dapat kembali dan terjaga. Untuk yang selanjutnya adalah pemberian cairan infus. Pemberian cairan infus untuk tujuan khusus. Yang dimaksud adalah cairan kristaloid yang digunakan khusus seperti misalnya natrium bikarbonat 7,5%, kalsium glukonas untuk tujuan koreksi khusus terhadap gangguan keseimbangan elektrolit. Terus selanjutnya adalah cairan nutrisi, di mana biasanya digunakan untuk nutrisi parenteral pada pasien yang tidak mau makan, tidak boleh makan, dan tidak bisa makan per oral. Jenis cairan nutrisi parenteral pada saat ini sudah dalam berbagai komposisi, baik untuk parenteral parsial ataupun total maupun untuk kasus penyakit-penyakit tertentu. Syarat-syarat pemberian nutrisi parenteral yaitu yang pertama adalah gangguan absorpsi makanan seperti pada fistula enterocutaneous. Lalu yang kedua adalah kondisi di mana usus harus diistirahatkan seperti pada kasus pankreatitis berat, status preoperatif dengan malnutrisi berat, angina interstisial, stenosis arteri mesenterica, diare berulang. Selanjutnya adalah gangguan motilitas usus seperti pada ileus yang berkepanjangan, gangguan pseudoobstruksi dan skleroderma. Untuk selanjutnya adalah kondisi di mana jalur enteral tidak dimungkinkan seperti pada gangguan makan, muntah terus-menerus, gangguan hemodinamik, hiperemesis gravidarium. Baik, untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai jalur pemberian terapi cairan. Di mana jalur yang pertama dapat dilakukan adalah kanulasi vena perifer, di mana syaratnya yaitu vena perifer pada ekstremitas atas dan di bawah harus dalam kondisi yang baik. Tujuan dilakukan kanulasi vena perifer ini adalah yang pertama, dapat memberikan terapi cairan pemeliharaan dalam waktu yang singkat. Apabila lebih dari 3 hari, harus lokasi dari pemasangan kanul vena ini harus diganti. Dan set infusnya juga harus diganti. Terapi cairan pengganti dalam keadaan dapat diberikan untuk terapi cairan pengganti dalam keadaan darurat, untuk mengganti kehilangan cairan tubuh atau perdarahan yang akut. Dapat juga diberikan untuk terapi obat lain secara intravena yang diberikan secara kontinu atau berulang. Untuk selanjutnya dapat diberikan terapi cairan juga dapat diberikan melalui kanulasi vena sentral, di mana kanulasi vena sentral adalah kanulasi dengan penggunaan jangka panjang, misalnya untuk nutrisi parenteral total. Lokasi yang dapat pemasangan kanulasi vena sentral adalah vena subclavicula atau vena jugularis interna. Tujuan dari kanulasi vena sentral ini tersendiri adalah dapat memberikan terapi cairan dan nutrisi parenteral jangka panjang, terutama untuk cairan nutrisi parenteral dengan osmolaritas yang tinggi untuk mencegah iritasi pada vena. Untuk selanjutnya, jalur pintas terapi cairan pada keadaan darurat, misalnya kardiovaskuler, vena perifer, sulit untuk ditemukan atau diidentifikasi. Dapat juga diindikasikan untuk pemasangan alat pemacu jantung. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.